Kalau kalian mau jadi orang kaya, orang tua belum tentu bahagia. Tapi kalau kalian bahagiakan orang tua, mungkin kalian tak kaya, tapi rezeki itu cukup insya Allah. Hidup ini kan yang penting cukup. Orang kalaupun duitnya banyak, jabatannya tinggi, kalau dia tak berbakti kepada orang tua, hidupnya tidak akan bahagia. Orang yang paling dekat majlis, dekat duduknya dengan Nabi adalah aktsaruhum sholatan, orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Balam, jangan lupa membawa talam. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya menyusun jadwal itu setahun, dari mulai Januari sampai Desember. Kalau sudah saya susun jadwal, tidak ada yang bisa menggesernya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tahu waktu menetapkan jadwal itu bahwa malam ini bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, pas malam lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi undangan tausiah kemana-mana, bisa Ustadz Somad datang acara pas malam maulid. Saya malam maulid nanti di Bagan Beniau. Di mana Bagan Beniau tuh? Carilah di google.com. Begitu rupanya dituliskan Allah di Lauhil Mahfuz bahwa tepat pada malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau wahai Abdul Somad nanti akan berada di Bagan Beniau dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini yang datang kemari ini makhluk-makhluk luar biasa. Ada namanya Ustadz Fatih Karim beserta rombongan datang dari Bogor. Ada rombongan datang dari Jakarta. Ada rombongan datang, semuanya total lebih kurang 60 orang. Betul Ustaz? Lebih kurang 60 orang. Ini 60 orang ini kalau saya sebutkan satu-satu, subuh baru selesai. Ada wisata religi 20 jam bersama Ustaz Abdul Somad. Berdatanganlah bapak-bapak, ibu-ibu, komunitas Ummu Aisyah hadir semuanya. Saya tak menyangka kalau ibu-ibu ini sampai kemari. Saya tengok tadi dari belakang botnya, rupanya lebih kencang pula bot mereka dari kami lagi. Sampai kemari. Masya Allah, tabarakallah. Badan sudah lemas. Jadi kalau bapak ibu tengok saya terkantuk-kantuk tadi, itu tak tahu entah karena terlalu capek atau karena gulai tapah. Luar biasa enak ikannya. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, buatlah balasan. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, fad'u lahu, doakanlah baik-baik. Setahun yang lalu saya datang kemari, disambut dengan sambutan yang luar biasa. Balik membawa ikan asin, kesukaan saya. Lalu kemudian bermusyawarahlah kami dengan ketua yayasan dan pembina, apa yang bisa kita buat. Akhirnya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, nampaklah sudah di belakang ini ada 3 kelas. Betul nih kelas Ustaz no? 1, 2, 3. Dan ini pula
ruang guru dan kepala sekolah, dan yang di bawah pula ada 3 rumah guru. Tiga rumah guru. Selama ini saya cuma menengok fotonya saja dikirim Ustadz Alnom. Tadi langsung masuk ke dalam, rasanya macam di cottage hotel di tepi pantai. Masya Allah, tabarakallah. Ini semua memang betul-betul pertolongan Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Abdul Somad tak punya duit. Abdul Somad bukan pengusaha. Abdul Somad bukan pejabat. Abdul Somad bukan orang kaya. Kami hanya bisa menyebarkan gambar. Adakah Abdul Somad mengambil keuntungan seperak haram? Mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi amal soleh buat kita semua, insya Allah. Tak tahu entah dari mana datang duit ini, tapi insya Allah halal. Tidak ada duit yang dibawakan tuyul. Semuanya adalah wakaf kaum muslimin. Maka kewajiban kita yang pertama menjaga barang-barang wakaf ini. Jangan ada satu pun pakunya yang hilang. Jangan ada tripleknya yang tanggal. Jangan sampai ada pintunya yang lepas. Saya yakin dan percaya ini pasti bisa terjaga. Karena ini semua aset bisa terwujud. Ini tentulah karena kebaikan-kebaikan warga Bagan Benio. Dari Pak Kadus sampai ibu-ibunya semuanya baik-baik semua, insya Allah. Amin. Karena kalau tak baik tak akan mungkin terwujud komplek pesantren Nurul Azhar yang cantik dan indah luar biasa ini. Malam aja begini, apalagi besok pagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Nah, ini nikmat Allah yang besar nih, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah yang dikirimkan kaum muslimin dari Sabang, Aceh sampai Papua melalui Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ketuanya hadir Ustadz Alnom Dinar, ketua pembina hadir Ustadz Tatang Yudiansah beserta rombongan untuk menyaksikan semua ini. Tapi yang membubuhkan tanda tangan di sini, Bismillahirrahmanirrahim, Pesantren Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakaf Umat, Bagan Benio. Yang tanda tangan cuma saya sendiri. Karena kalau semua tanda tangan penuh lah itu. Saya hanya mewakili saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Poin yang pertama, mari jaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sultan Siak meninggalkan istana Siak Sri Indrapura. Ada kursi emasnya, ada cermin dari kristalnya, ada istana tangga berkelilingnya, ada sumurnya, ada bangunan cantiknya. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan istana. Nabi Muhammad tidak meninggalkan kursi dari emas. Nabi Muhammad tidak meninggalkan. Yang ditinggalkannya adalah masjid dan Al-Quran. Masjid, alhamdulillah masyarakat Bagan Benio menjaga masjid. Dari mana Ustaz tahu? Tadi sholat maghribnya macam sholat Jumat, ramai. Lalu kemudian ditinggalkan pula lembaga pendidikan. Karena di sini anak-anak akan belajar Al-Quran. Ternyata setahun kami tinggalkan. Tadi pas sholat maghrib saya tengok anak kecil. Ini kenapa pula anak ini maju ke depan? Rupanya itulah hasil dari didikan pesantren Nurul Azhar. Bisa langsung menjadi imam tadi. Ayatnya rakaat pertama, idza sama'un fatarat. Ayatnya rakaat kedua, wasyamsi waduhaha. Lancar, agak sedikit macet karena grogi. Waktu di jalan katanya, Ustaz Somad mohon maaf macet karena grogi. Saya bilang, saya seumur kamu belum jadi imam lagi. Kelas berapa? Kelas berapa gini? Kelas 2 Ustaz. Kelas 2 sudah jadi imam. Saya kelas 2 tuh masih lagi menangkap ikan. Dia sudah jadi imam. Keberanian yang luar biasa.
Mudah-mudahan lahirlah dari pesantren Nurul Azhar Bagan Benio ini para penghafal Quran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Poin yang kedua adalah bapak ibu yang punya anak, beri semangat supaya anak ini hafal Quran. Bagan Benio menghasilkan ikan, datang orang kemari mengambil ikan. Ikan dimakan habis. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasoddaq tafa'amdaita, yang kau wakafkan itulah yang kekal untuk bekal hari esok. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang diwakafkan itulah kekal untuk hari esok. Ini orang yang mewakafkan kayu, mewakafkan kosen, mewakafkan engsel, mewakafkan papan, mewakafkan semen. Semen untuk datang kemari bukan senang. Sedangkan saya dan rombongan aja susah mau sampai. Semen bisa sampai kemari. Ini Masya Allah, tabarakallah perjuangan. Akhirnya bisa berdiri. Mudah-mudahan yang berwakaf ini kalau masih hidup dipanjangkan Allah umurnya. Kalau sudah meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Bagi masyarakat Bagan Benio, tinggal masukkan anak, jaga dengan baik, kasih motivasi, menghafal Quran. Target kita 3 tahun anak ini hafal Al-Quran insyaallah. Amin. Adapun bapak ibunya yang belum bisa membaca Quran, besok pagi supaya datang, karena Ustadz Fatih Karim akan mengajarkan bisa baca Quran dalam berapa jam Ustadz? 6 jam. 6 jam bisa baca Quran. Yang tak bisa baca Quran ini sudah 100.000 orang Indonesia sudah bisa baca Quran dengan metode Ustadz Fatih Karim. Besok tim beliau akan mengajarkan. Luar biasa mereka ini, berkeliling seluruh Indonesia. Dan besok pagi di Bagan Benio munasabah bertepatan dengan Maulidur Rasul, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran ini nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih. Dia akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Saya ingin semua anak-anak Bagan Benio tamat dari pesantren Nurul Azhar ini bisa membaca Al-Quran dan hafal Al-Quran insyaallah. Amin. Sekarang orang-orang kaya yang punya rumah Quran, pejabat yang membuka Quran Center, para kiai yang membuka pondok pesantren, kesulitan mencari guru tahfiz Quran. Ini informasi valid data. Ustadz tahu dari mana? Karena kami susah mencari guru tahfiz Quran. Ternyata di Pulau Jawa, di pesantren-pesantren besar, orang yang hafal Quran itu kalau sudah hafal 20 juz, maka dia di booking untuk kerja dan dijadikan menantu. Kita tak dapatan, termasuk saya kesulitan mencari guru tahfiz Quran. Yayasan Tabung Wakaf kepayahan mencari guru tahfiz Quran. Tahun depan barulah kami dapat jatah dari beberapa pondok tahfiz di Jawa yang tamat mengabdi setahun di pondok, habis itu baru ditarik kuliah dan tempat lain. Kita berkeinginan, kalau selama ini orang datang ke Bagan Benio mencari ikan, orang datang ke Bagan Benio mencari sawit, orang datang ke Bagan Benio mencari ikan salai, datang ke Bagan Benio mencari ikan masin. 3 tahun lagi orang datang ke Bagan Benio mencari guru tahfiz Quran. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa lama mereka menghafal Quran di sini? 3 tahun. Ini Ustaz Abdul Somad ini ceritanya mengawang-awang macam menggantang asap. Real, sudah terwujud. 1 tahun sudah berjalan. Guru-guru alhamdulillah mengajar. Gajinya bukan dari Ustaz Abdul Somad,
tapi dari hamba Allah yang datang berkirim melalui dompet duafa. Betul Ustaz? Apalagi lembaganya? Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis, Yayasan Tabung Wakaf Umat bekerja sama. Maka doakan mereka yang mensupport, membantu ini supaya dilapangkan, dimudahkan rezekinya dunia akhirat. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka mau menetap di sini. Ini udah selesai Pak Ustadz? Belum. Kita akan membangun asrama. Habis itu nanti akan membangun ruang pertemuan. Insya Allah anak-anak kita nyaman belajar di sini. Tadi kami sama Ustadz Fatih Karim sudah masuk menengok. Cantik ini Ustadz Abdul Somad. Masya Allah ada karpetnya, tenang. Lalu kemudian pula ini tak perlu pakai AC karena jendelanya lapang, luas, AC namanya, angin cepat. Duduknya di bawah lebih nyaman daripada pakai kursi, pakai karpet. Ada karpetnya, suasananya tenang. Di sini tidak ada mengganggu. Kami semuanya ini yang datang ini selama di sini sudah sampai ini tenang. Kenapa? Tak ada WhatsApp, tak ada Instagram, tak ada komen. Siapa saja yang pusing kepalanya di luar sana, datanglah ke Bagan Bengenio. Insya Allah tenang. Betul. Makanannya enak, cuacanya tenang, airnya dingin, bersih. Kalau mau merasakan mandi pakai teh tarik, datanglah ke Bagan Bengenio. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketenangan ini yang mau kita ambil. Kita mau nanti di mana ada gula, di situ ada semut. Asal ada gula di situ, berdatanganlah semut-semut. Dan gula itu ada di Bagan Benio. Gulanya bukan gula aren. Gula aren bisa hilang. Gula putih jadi racun. Tapi gula yang dimaksud di Bagan Benio adalah para penghafal Quran. Berdatangan orang nanti kemari. Kalau Bapak Ibu tak percaya cakap saya ini, nanti sesudah saya mati barulah Bapak Ibu menangis. Betul juga kata Ustaz Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal lagi kita support anak-anak kita supaya mereka mau belajar dengan baik. Didoakan pagi, petang, siang dan malam. Di sujud terakhir mintakan kepada Allah supaya dibukakan Allah pintu hatinya, mudah dia menghafal Al-Quran insyaallah. Amin ya Rabbal. Poin yang ketiga adalah yang ingin saya sampaikan. Masa depan anak-anak kami nanti gimana Pak Ustadz? Saya, Ustadz Alnob, Ustadz Tatang, Ustadz Jamal, Ustadz Doni, Ustadz Fatih. Mohon maaf Ustadz-Ustadz yang tak saya sebut namanya, karena saya pun tak ingat. Kami dulu tak tahu kami akan jadi apa. Saya tak pernah berpikir akan jadi ustadz masuk TV. Mana pikir kita masuk TV? Mana muat masuk TV? Saya dulu tidak terpikir saya akan ceramah, terbang ke sana kemari segala macam. Tidak. Niatnya cuma satu saja. Aku mau sekolah, kalau nanti dapat duit mau membahagiakan orang tua. Jadi anak-anakku sekalian, cita-cita kalian, kalau kalian mau jadi orang kaya, orang tua belum tentu bahagia. Tapi kalau kalian bahagiakan orang tua, mungkin kalian tak kaya, tapi rezeki itu cukup insya Allah. Hidup ini kan yang penting cukup. Cukup makan, cukup pakai, cukup jalan-jalan. Untuk apa kita kaya, duit banyak, tapi hutang lebih banyak? Untuk apa kita duit banyak, jabatan tinggi, tapi tak ada yang bisa dimakan? Dikasih orang udang takut kolesterol, dikasih teh manis takut diabetes, dikasih gulai kambing takut jantung koroner. Apalah guna duit banyak, betul? Yang penting hidup ini sedap makan, sedap tidur, sedap jalan-jalan. Itulah nikmatnya hidup. Saya pernah jalan, di depan kami ada mobil mewah. Kata kawan saya, inilah orang yang paling kaya Pak Ustadz, mobil mewah ini. Oh enak dia hidup ya? Belum tentu enak Pak Ustadz, karena utangnya lebih banyak daripada duitnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doakan anak Bapak Ibu, Rabbi habli minas solihin, menjadi anak-anak yang soleh, bukan soman.
Anak-anaknya pula berdoa kepada Allah, sampaikan cita-citaku supaya aku bisa berbakti kepada orang tua. Insya Allah semua anak-anak yang hadir malam ini nanti mereka akan membahagiakan bapak dan ibu, insya Allah. Tidak ada halangan mereka. Anak Bagan Benio bisa hafal Quran. Anak Bagan Benio insya Allah tamat dari pesantren Nurul Azhar ini. Nanti terserah dia, mau dia ke Mesir, abangnya sudah ada yang tamat dari Mesir. Mau dia menjadi apapun, contohnya sudah ada. Dia mau menjadi camat, tinggal tanya, "Cemana Pak Camat?" Dia mau jadi caleg, mau jadi anggota legislatif, tanya Pak anggota dewan, gimana caranya. Yang penting sekolah. Sekolah ini mau tak mau, suka tak suka, jangan patahkan semangat mereka untuk meninggalkan sekolah. Nanti setelah mereka hatam Quran, tamat dari pesantren Nurul Azhar, terbanglah sejauh mata memandang, tapi jangan tinggalkan Bagan Benio. Balik-balik kemari membangun Bagan Benio. Kalaupun dia jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, jadi pengacara, dia tetap akan mengangkat harkat martabat Bagan Benio, insya Allah. Amin. Itu yang kita inginkan dari pesantren ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kami tak ada kepentingan apa-apa. Kami bukan bisnismen, tak ada kepentingan duit di sini. Kami bukan politikus, kami tak ada kepentingan politik. Saya dengan ustaz-ustaz ini tidak ada satupun yang mau jadi bupati Bengkalis. Tak ada. Saya sampai mati tetap jadi ustaz. Kecuali dipaksa orang lah jadi presiden nanti, mungkin agak mau juga sih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini cuman ingin amal jariah saja. Apalah untungnya Ustaz Somad datang kemari, Pak Ustaz? Aku cuma ingin satu. Kalau aku mati, anak-anak ini mengirimkan Al-Fatihah. Anak-anak ini berdoa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Walaupun berita agak lama dapat. Ustadz menyepelekan Bagan Benio. Di sini cepat dapat berita, karena di sini lebih hebat dari kampung Ustadz Somad. Kalau Ustadz di Pekanbaru itu masih pakai signal biasa. Kami di sini Bagan Benio pakai wifi. 1 jam berapa? 5.000. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, cita-cita kalian bahagiakan orang tua. Insya Allah dibukakan Allah pintu rezeki. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Wa sukhutullah fi sukhutil walidain. Murka Allah pun terletak pada murka orang tua. Kalau bahagiakan orang tua, insya Allah, buatlah orang tuamu seperti raja-raja, maka rezekimu insya Allah akan seperti rezeki raja-raja. Tak 1-2 contoh. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Macam-macam orang sudah saya jumpa. Rata-rata mereka yang sukses-sukses itu adalah orang yang membahagiakan orang tua. Saya datang ke rumah Ustadz Al-Nob saat anaknya lahir. Beliau berbakti kepada orang tua. Saya ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Fatih Karim. Beliau sampai hari ini masih menjaga ibunya, masih hidup, masih sehat. Saya pernah jumpa dengan Ustadz Doni, permisi mau balik kampung, mau menjenguk orang tua. Ini rata-rata mereka ini adalah orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Orang kalaupun duitnya banyak, jabatannya tinggi, kalau dia tak berbakti kepada orang tua, hidupnya tidak akan bahagia. Kalau sampai orang tua itu menangis, meneteskan air mata, maka dia akan berenang dalam penderitaan. Kalaupun duitnya banyak, tidak akan ada kebahagiaan dalam hatinya. Nampaknya bapak hebat nih, mobilnya mewah, duitnya banyak, jabatannya tinggi. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Apa sebab? Karena Allah mencabut bahagia ketika kita tidak bisa membahagiakan orang tua. Jadi yang ikut dengan rombongan ini semua namanya Yayasan Cinta Quran. Inilah besok yang akan mengajarkan metode baca Quran. Yang tak pandai sama sekali baca Quran, 6 jam bisa baca Quran. Cuman karena kami besok mau cepat pulang, mungkin Ustadz Fatih 6 jam lah mesti kami tinggalkan.
Yayasan Cinta Quran ini bukan cuma sekedar mengajarkan baca Quran, membiayai gaji guru 2 orang selama 1 tahun ke depan. Allahu Akbar. Seperti karib. Peserta dakwah adventure Bagan Benio ini ada 6. Yang pertama YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Yang kedua Yayasan Cinta Quran Bogor. Yang ketiga Sunatron. Jadi bapak yang belum bersunat, besok pagi Wa'atan, besok pagi ada sunatron. Dan saya bintang iklan sunatron. Bukan saya disunat, anak saya Sami Ahmad Misbahi Ibadillah, umur 8 hari, pas hari ke-8 disunat. Saya sangka anak saya itulah yang paling cepat di dunia. Rupanya disalib sama Ustadz Al-Nob. Anak beliau umur 3 hari disunat. Jadi kalau bapak ibu mau melomba, nanti begitu lahir sunat langsung, biar pecah rekor Ustadz Al-Nob. Namanya Sunatron. Iklannya, daftarkan segera ke Sunatron. Sunat pagi sore bisa akad nikah. Begitulah saking hebatnya Sunatron nih. Sunatron ini hasil temuan Wa'atan, budak Bengkalis, orang Melayu asli, terkenal di Malaysia. Dia berpikir, untuk apalah aku hebat di luar negeri, aku mesti balik ke kampung halamanku, balik ke Riau, ke Bumi Lancang Kuning. Hari ini bersama dengan kita, dan besok akan Sunatron. Mereka ini memang selalu membuat khitan massal gratis di mana-mana, dan saya selalu dibawa untuk iklan. Berikut ini pemotongan pertama yang akan dilakukan oleh Ustadz Somad. Dan saya sampai sekarang belum berani lagi. Takut saya salah potong. Cubo-cubo kok nak bisa. Cubo-cubo habis. Tanya ayo anak orang. Yang keempat, Basnas Provinsi Riau, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Yang kelima, peserta wisata religi. Jadi dalam sebulan Ustadz Somad ini ceramahnya cuma 5 kali di Pekanbaru. Khutbah Jumat, sore Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh, Sabtu siang. Jadi 1 bulan itu Abdul Somad cuma 5 kali di Pekanbaru. Dan dibuat namanya acara 20 jam bersama Ustadz Somad. Bagan Benio mendapat 24 jam. Karena sampai ini balik besok pagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peserta wisata religi ini datang ke Pekanbaru naik pesawat, naik bis, naik sampan sampai kemari. Kita doakan supaya mereka jangan sampai taubat nasuha, tak mau datang lagi. Mudah-mudahan tetap semangat pulang dari Bagan Benio insyaallah. Amin. Yang keenam, komunitas Ummu Aisyah. Saya termasuk yang suka kalau jalan-jalan itu ada Ummu Aisyah. Kenapa? Karena makanannya banyak, minumannya banyak, kue-kuenya banyak. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan komunitas ini tetap semangat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Poin yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita ini diterima Allah hanya karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyelamatkan kita nanti ketika di padang mahsyar, tak ada satupun yang bisa menolong? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyelamatkan amal kita ketika ringan tak bisa dibela? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membuat kita masuk ke dalam surga? Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kami lakukan beramai-ramai datang ke Bagan Benio ini sebagai salah satu ungkapan cinta kepada Nabi. Di bulan Maulid Nabi, di malam Maulid Nabi, datang membawa ajaran Nabi yang dijaga, diwariskan ini Quran, yang ingin diselamatkan nih anak-anak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ada yang mendapat syafaat itu karena duitnya banyak. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim macam ini di surga.
Nabi menunjuk dua jarinya, as-sababah telunjuk, wal wusta jari tengah. Karena duitnya banyak, menyekolahkan anak yatim, fakir miskin, du'afa, dekat dengan Nabi. Bagi kami yang tak ada duit macam mana Pak Ustadz? Aqrabu majlisan, orang yang paling dekat majlis, dekat duduknya dengan Nabi adalah aktsaruhum sholatan, orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makanya mak kita dulu mengajarkan selawat. Kau tak punya kakak perempuan Abdul Somad, adik kau pun tak ada perempuan, kalian laki-laki berdua. Nanti kalau kau merantau jauh, siapa mencuci pakaian? Siapa memasakkan? Siapa memasakkan nasi? Nanti kalau kau mencuci, habis dicuci pakaian itu dibilas. Karena kalau pakaian itu kena najis, walaupun bersih dijemur kering, ada najisnya, tak bisa kau bawa sembahyang. Macam mana membilasnya mak? Kau siram pakai air bersih, berselawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nanti kalau menyuci sayur, menyuci ikan, kau siram, menyiramnya itu berselawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kau sakit perut, kau ambil induk kunyit diparut, habis itu dimasukkan dengan madu, waktu mau meminumnya berselawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitulah mak-mak kita dulu mengajarkan solawat. Kita ini adalah generasi pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu-ibunya cinta Nabi, suka berselawat, insya Allah anaknya pun suka berselawat. Tapi kalau ibu cinta drama Korea, alhamdulillah Bagan Benio selamat dari sinetron, selamat dari internet, selamat dari drama Korea. Semuanya berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyra sayyiat, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyra darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan insyaallah. Amin ya rabbal. Saya dan para asatis ini datang kemari menganggap perjalanan kami sudah jauh. Dari Pekanbaru sampai ke Duri, dari Duri terus ke Tasikserai, dari Tasikserai menyeberang sampai ke Bagan Benio. Perjalanan kami ini sudah jauh berdakwah. Ternyata belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan pendahulu-pendahulu kami. Siapa mereka? Mereka adalah para khalifah, mursyid-mursyidin tarekat Naqsyabandiyah. Buktinya begitu sampai tadi, yang pertama kali ditengok adalah rumah suluk tarekat Naqsyabandiyah dari Syekh Abdul Wahab Rokan di Besilam. Saya ketika di Besilam jumpa dengan Tuan Guru yang ke-13 cicit dari Syekh Abdul Wahab Rokan, Tuan Guru Syekh Dr. Zikmal Fuad. Cerita saya, Tuan Guru, aku dari Pekanbaru pergi ke Duri, dari Duri sampai ke Tasikserai, dari Tasikserai menyeberangi melewati danau hitam macam dodol, habis itu menyeberangi Sungai Siak, aku sampai ke sebuah negeri namanya Bagan Benio. Dan yang kuherankan Tuan Guru, sampai di Bagan Benio tuh rupanya ada rumah suluk tarekat Naqsyabandiyah. Mungkin dalam sejarah belum pernah ada gubernur yang sampai ke Bagan Benio, betul? Bupati ada sampai, Bu Kasmarni, Pak Dewan sampai, Pak Camat sampai, tapi khalifah mursyid-mursyidin tarekat Naqsyabandiyah sampai kemari. Jadi kalau ada orang berdakwah di masjid, membid'ahkan orang, memfasikkan orang, mengkafirkan orang, pernah kalian masuk ke Bagan Benio? Bapak Ibu yang ikut wisata religi ini, nanti kalau pulang ke Bogor, pulang ke Jakarta, pulang ke kampung halaman masing-masing, kalau di masjid kalian ada orang menyalah-nyalahkan orang dalam masjid, membid'ahkan maulid, membid'ahkan tahlil, membid'ahkan yasin, orang sudah ke masjid disalah-salahkannya, orang sudah sembahyang dibid'ah-bid'ahkannya,
ikat dia bawa ke Bagan Benio. Biar tahu dia inilah yang dakwah, yang sesungguh dakwah itu kemari. Ud'u ila sabil rabbik, ajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang kita lakukan ini belum ada apa-apanya dibandingkan perjuangan mereka dulu. Jadi datang ke Bagan Benio ini adalah mengukur bayang-bayang. Kita sangka kita nilai amal yang paling banyak. Hai Abdul Somad, kau pikir amal kau sudah banyak, kau pikir tablik akbar kau sudah hebat, kau pikir ceramah kau tuh cukup membawa kau bekal menghadap Allah. Belum ada apa-apanya. Karena orang dulu datang kemari, bagaimana mereka dipukul ombak, diempas gelombang, melewati sungai, menempuh danau, rawa, sampai ke Bagan Benio. Sedangkan kita sekarang pakai mesin, pakai mobil, pakai transportasi yang enak. Kalau tidak kita rasakan sakit, getir, pahitnya dakwah ini, kita tak merasakan bagaimana sulitnya perjuangan para ulama dulu. Sampai ke Bagan Benio, baru terasa bahwa yang kita lakukan ini, dia pun mau ikut juga ceramah. Belum ada apa-apanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang terakhir, yang kelima adalah besok pagi kami akan pulang. Hubungan kita tidak putus. Hubungan kita terus berlanjut. Terus berkomunikasi dengan Ustadz Al-Nob Dinar. Apa-apa saja yang mau disampaikan, sampaikan ke Ustadz Al-Nob. Begini yang kami mau Ustadz Al-Nob sampaikan. Ustadz Al-Nob ini siap mendengarkan pengaduan apapun dari siapapun. Ustadz Al-Nob ini orang baik. Mudah-mudahan Allah memperbanyak makhluk macam Ustadz Al-Nob. Ini makhluk yang sudah hampir punah Bapak Ibu. Perlu dibudidayakan. Makanya Nabi kalau berjumpa dengan orang baik, kata dia, katsarallahu amsalak. Semoga Allah memperbanyak orang baik seperti kamu. Saya bertemu dengan orang baik-baik yang luar biasa ini. Ada Pak Is, ada Pak Mahmud, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Mereka berjuang luar biasa. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Pulang berhari-hari sampai istri mereka curiga, jangan-jangan abang ini udah buka cabang di tempat lain. Padahal mereka berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun hubungan kita ini jauh, saya di Pekanbaru, Bapak Ibu di sini, tapi hubungan kita tak putus karena kita tetap bersama dalam doa. Doakan supaya ustaz-ustaz ini sehat terus berdakwah. Ustaz Abdul Somad doanya tak usah banyak-banyak. Satu aja, doakan Ustaz Somad supaya mati husnul khatimah. Itu aja. Adapun masalah gemuk itu bonus. Adapun masalah sehat itu memang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bisa mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa ini Ustaz Al-Nob dari tadi? Emang kalau kita manis nih begini ternyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 poin yang saya sampaikan pada malam hari ini. Biasa Maulid Nabi itu memuji-muji Nabi dengan beberapa syair yang ditulis oleh para ulama. Malam ini kita lantunkan syair yang ditulis oleh Imam Al-Busiri dalam Al-Burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
صيدانا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Itu namanya syair maulid burdah. Berikutnya syair maulid ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jan abtadi'ul imla bismi dzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Tak hafal pula kelanjutannya. Di Bagan Beniau masih ada orang baca maulid. Yang dibaca maulid Barzanji, maulid Dibai, maulid Simtud Durar, maulid. Kalau mengayun anak masih membaca maulid Barzanji, alhamdulillah. Kalau masih membaca maulid, alhamdulillah. Nanti anak-anak kita ini kita buatkan ke depan grup nasyidnya. Nah, jadi kalau berkumpul-kumpul, belikan gendang Ustaz Anop, mereka hadrah nanti. Jadi ada yang mukul kelempang, kelempung, kelempang, kelempung, kelempang, kelempung. Mana yang mengantuk, pukulkan ke balik telinga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tak lama, tapi insya Allah hubungan kita sampai ke surga Jannatul Firdaus. Karena kita tetap bersama dalam doa. Walaupun saya datang setahun sekali, tapi insya Allah kita selalu berjumpa dalam doa. Asal teringat Ustaz Somad, teringat para asatis, teringat semua yang tak dapat disebutkan namanya, sebut saja kepada Allah. Ya Allah, semua yang datang menjenguk kami di Bagan Beniau tak dapat kusebutkan namanya satu persatu, sehatkan badannya, murahkan rezekinya. Kalau dia belum berjodoh, jumpakan jodohnya. Kalau dia belum punya anak, kasih anaknya soleh dan solehah. Kalau dia di dalam keadaan sakit, sehatkan badannya, mintakan kepada Allah SWT. Kalau kita doakan saudara kita, ustadz-ustadz kita ini, maka Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Ya Allah, kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Allah Maha tahu, walaupun tak kita sebutkan namanya, Allah Maha tahu. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah tahu apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena kami lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Maka jangan lupa mendoakan. Minta doa dan berdoa. Yang pertama, mendoakan. Yang kedua, minta doa. Yang ketiga, berdoa. Mungkin kalau saya berdoa untuk diri saya sendiri belum tentu diterima Allah. Tapi kalau saya mendoakan saudara saya, pasti diterima Allah. Kenapa? Karena kalau saya mendoakan saudara saya, pastilah sangat ikhlas. Karena orang mendoakan saudaranya, tanda-tanda dia ikhlas. Kalau mendoakan diri sendiri boleh jadi ada kepentingan pribadi. Tapi kalau saya doakan saudara saya, jangan doakan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Ya Allah, sombong betul si anu itu, kalau bisa matilah dia. Kalau bisa jangan langsung mati, bueknya stroke 3 bulan kok. Jangan doakan yang tak baik. Orang beriman itu, siapa yang muslim itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, orang muslim, man salimal muslimun, orang yang selamat orang lain, min lisan, dari lisannya, wa yadi, dari tangannya. Tangannya tak menganiaya orang, tangannya tak memotong pokok gotah orang, tangannya tak memotong sawit orang, tangannya tak mengambil berondol orang, tangannya tak merusak mesin sampan orang, tangannya tak menggeser sempadan tanah orang. Sempadan tanah nih kalau digeser sejengkal, kata Nabi, tuwiqa, nanti di akhirat dililitkan di lehernya sab'i aradin, 7 lapis tanah ke bawah melilit leher, sejengkal. Alhamdulillah Pak Ustadz, aku tak pernah menggeser sejengkal. Alhamdulillah, rupanya 2 meter geser.
Itulah mengapa orang menggali kubur itu tidak pakai meteran. Penggali kubur itu tak pakai meter, karena meter takut lupa, tapi pakai buluh. Kenapa pakai buluh? Karena nanti kalau tiba-tiba kuburan itu menyempit, tukang gali tak mau disalahkan. Kenapa kau salah ukur? Aku tak salah ukur, kata tukang gali. Ini aku memang pakai buluh. Lalu kenapa menyempit? Memang kau tukang geser sempadan tanah. Menyempit, tak sabar tanah itu mau menyempit. Kita diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, akan mati masuk ke lubang tanah, dan akan dimakan cacing. Apa yang disombongkan? Mau orang Bogor, mau orang Jakarta, mau orang Banten, mau orang manapun, semuanya akan masuk ke lubang tanah. Kalau sudah masuk ke lubang tanah jadi tengkorak, tak ada beda antara orang ganteng dengan tak ganteng, karena hidung bukan tulang. Betul tak cakap saya ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah masuk ke lubang tanah, tak ada beda antara orang Jakarta, orang Bogor, orang Pekanbaru, alim ulama, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita adalah amal soleh. Kenapa kita masih hidup? Kenapa tetangga kita, kawan kita, sahabat kita sudah mati, meninggal dunia? Kenapa kita masih hidup? Kita masih hidup. Alladzi khalaqal mauta. Allah menciptakan mati, wal hayata. Allah menciptakan hidup. Diciptakan Allah hidup dan mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang paling baik imannya, siapa yang paling baik amalnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan segala kebaikan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah 5 poin yang dapat saya sampaikan pada malam yang baik dan mulia ini. Langsung doa. Hah? Oke, kita berdoa, habis itu baru kita penandatanganan prasasti, nanti akan ditempel di dinding pesantren Nurul Azhar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menurunkan rahmat dan barokahnya ke bagan beliau. Pesantren Nurul Azhar ini diberikan pertolongan taufik hidayah Allah Ta'ala. Ustadz-ustazah yang mengajar diberikan ketenangan batin, sehat walafiat. Bapak ibu pula anak-anaknya soleh dan solihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak menjadi penghafal Quran, mujahid fisabilillah, dibukakan Allah pintu rezeki, husnul khatimah. Ala hazin niat, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya safwatullah. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi suratil Fatihah. Kami memohon meminta kepada Engkau ya Allah barakah surat Al-Fatihah. Wa bijahi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi karamati maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan keagungan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antu yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami, umurad dunia wal akhirah, urusan dunia urusan akhirat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Ya la tada' lana dzamban illa ghafartah, ulang kami dari majlis maulid ini dalam keadaan diampunkan segala dosa-dosa kami. Waladainan illa qadaitah, segala hutang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah. Waladainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan. Wala mayyitan illa rahimtah, keluarga kami yang sudah meninggal dunia mendahului kami, lapangkan kuburnya, tempatkan dia dalam surga Jannatul Firdaus. Wala zraghiban illa anjabtah, yang belum punya anak berikan anak yang soleh dan soleha. Wala aziban illa zawwajtah, yang belum berjumpa dengan jodoh pertemukan dengan orang baik-baik ya Allah. Maftah lana abwabal khairi wa abwaban ni'mah wa abwabal barakah, bukakan untuk kami pintu nikmat, pintu rahmat, pintu barakah, pintu kebaikan. Allahumma in kana rizquna fis sama' fanzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke bagan beliau ya Allah.
Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau masih tertanam di dalam tanah, keluarkan, naikkan ke bagian benih, ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu, kalau masih jauh, dekatkan ke bagian benih, ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu, kalau masih sulit, susah dan payah, mudahkanlah ya Allah. Allahumma jazil waqifin wal mutasaddiqin, saudara kami yang sudah berwakaf tanah, berinfak, bersedekah demi terbangunnya kelas asrama, tempat belajar anak-anak kami di bagian Benio, berikanlah mereka balasan kebaikan ya Allah. Barik lahum fi rizqihim, rezeki yang sudah mereka wakafkan berlipat ganda, berikan keberkahan ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis maulid ini ya Allah, wali man ghaba anna, yang tak dapat hadir karena uzur syar'i. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana. Terimalah salat kami, zikir kami, bacaan Quran kami, sempurnakan segala kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami, inda tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu pula kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.